Allah yang mendengar. Ayo teman-teman, kita ikut ibadah Glory Kids. Shalom anak-anak. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Nah, anak-anak yang manis, apa kabarnya nih? Baik, pasti baik Lose. Puji Tuhan. Kita semuanya, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati kita. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai ibadah kita mau angkat satu lagu pujian. Yesusku, penyelamatku. Kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh ya anak-anak. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersorak. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji. Tiada janji seperti yang ada padamu. Anak-anak, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan hari yang baik untuk kami. Kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, itu semua karena Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama menyembah Tuhan. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami. Berkati kami yang ada di rumah, agar kami bisa beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat ini kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus, tolong pimpin kami untuk menyembah
Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Berkati Lause yang akan mengajar kami, berkati anak-anak yang akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, anak-anak masih tetap bersuka cita kan? Lause masih tetap bersuka cita kan? Masih Lause. Masih dong ya, Lause Gemi juga percaya anak-anak di rumah pasti tetap bersuka cita. Lause mau ajak anak-anak berdiri dong, yuk berdiri. Ya, kita mau memuji Tuhan, satu pujian yang luar biasa. Kita punya jagoan yang hebat, lebih hebat dari Power Rangers, Doraemon, dari Captain Marvel, kemudian dari apa lagi ya Lause? Dari Spiderman. Iya benar. Siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus. Yuk kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Yuk kita akan nyanyikan pujian ini dengan semangat. Anak-anak bisa ikuti gerakan dari kakak-kakak yang ada di belakang Lause ya. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Sekali lagi ya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Dia sudah sangat baik kepada kita. Anak-anak masih ada sukacita? Masih bersemangat? Nah, kita masih tetap berdiri ya, karena kita akan mau nyanyi lagi lagu. Nah, Allah itu baik. Sekarang, dahulu dan selamanya. Kenapa? Karena Allah itu memberikan segala yang kita perlukan. Amin anak-anak? Nah, kita mau angkat lagu pujian kita. Allah itu baik. Tepuk tangan ya. Allah itu baik.
Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita ulang sekali lagi anak-anak ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Nah, anak-anak boleh duduk kembali. Kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak siapkan hatinya ya, kita mau mendengar firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau menyanyikan pujian yang mengajarkan kepada kita untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah janji kepada kita, Dia akan memberikan yang indah-indah, yang lurus-lurus, tapi Tuhan berjanji kepada kita untuk menyertai setiap waktu. Kita akan nyanyikan pujian ini ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Apa kabarnya hari ini? Semua baik dan sehat ya? Bersyukur hari ini kita memiliki kesempatan untuk beribadah dan belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, mengenal Allah yang selalu siap sedia mendengarkan kita. Ya, hari ini temanya adalah Allah yang mendengar dari Samuel 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Nah, sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kesempatan yang baik bagi setiap kami mengikuti ibadah Glory Kids. Terima kasih untuk hari ini, kami juga boleh belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami agar dapat mengerti apa yang kami pelajari hari ini. Tuhan sertai dan pimpin kami, dan kami dapat mendengarkan dengan baik dan serius di rumah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum Lose lanjut, Lose akan bertanya kepada anak-anak, pernahkah anak-anak mengalami kesedihan karena suatu hal, kesedihan yang sangat dalam? Mungkin kita sangat sedih karena kita kehilangan teman kita, berpisah dengan teman kita. Atau kalau saat ini kita sedih karena kita tidak bisa sekolah offline. Kita hanya bisa sekolah secara online, gak bisa bertemu dengan teman-teman, gak bisa bertemu dengan guru secara langsung. Atau kita pernah mengalami kesedihan karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seringkali kita mengalami kesedihan di dalam hidup ini. Ada kekecewaan, ada hati yang tidak baik gitu ya, lagi sedih, bad mood gitu ya. Nah, hal ini wajar dan sering kita alami. Atau pernah enggak kita dikucilkan atau dijauhi oleh teman-teman? Ada yang pernah, ada yang tidak. Oh, oke. Lose pernah dijauhi teman gak mau berteman dengan Lose. Hati Lose jadi sedih, aduh kenapa ya teman-teman gak mau bergaul dengan saya, gak mau berteman dengan saya. Itu membuat hati Lose sedih. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kalau kita mengalami kesedihan atau mengalami masalah di dalam hidup kita. Apakah kita akan diam saja, atau kita akan marah, atau kita akan lari, atau kita justru tidak mau beribadah. Karena apa? Tuhan, kok aku mengalami hal ini? Gak mau deh. Kan aku sudah percaya pada Tuhan, tapi kok masih mengalami kesedihan, kok masih mengalami masalah. Seringkali kita jadinya tidak mau beribadah pada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan selalu mendengar dan mengerti apa yang kita alami. Nah, Lose mau bagikan dulu Mazmur 66 ayat 19 sampai 20. Berbunyi demikian. Sesungguhnya Allah telah mendengar, memperhatikan doa dan yang kita ucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Nah, anak-anak, Allah kita adalah Allah yang memperhatikan doa kita, yang selalu mendengar doa kita. Duh, Lose gimana? Kok Allah bisa mendengarkan doa semua anak-anak? Kan banyak sekali anak Glory Kids. Ada 200-an anak. Bagaimana Tuhan bisa mendengar doa kita? Mungkin telinga Tuhan besar ya. Nah, anak-anak, Tuhan itu selalu ada dimanapun kita berada. Jadi, ketika kita berdoa, ketika kita mengalami kesedihan, ketika kita mengalami masalah, Tuhan Allah ada di situ. Kalau kita berdoa, Tuhan juga mendengarkan setiap doa anak-anak semuanya. Nah, saat ini kita akan belajar dari seorang bapak bernama Elkana dan Ibu Hana. Ya, mereka tinggal di Rama. Nah, Bapak Elkana ini memiliki 2 istri. Ya, ini zaman dulu ya. Sudah sangat
lama gitu ya. Nah, tetapi hari ini kita akan pelajari ada apa di balik kehidupan mereka. Bapak Elkana ini memiliki 2 istri. Yang pertama Ibu Hana namanya, kemudian yang kedua Ibu Penina. Mereka tinggal di sebuah desa namanya Rama. Nah, anak-anak keluarga ini ada masalah enggak ya? Mereka kayaknya oke-oke saja. Nah, kita akan lihat. Ini Ibu Penina. Ibu Penina ini memiliki anak laki-laki dan juga memiliki anak perempuan. Ibu Penina sangat senang karena dia memiliki anak. Ya, mama kita pun senang memiliki kita ya. Setiap mama, setiap ibu akan sangat bahagia kalau memiliki kalian semuanya. Nah, bagi ibu-ibu yang tidak memiliki baby, tidak memiliki anak, pasti terus berharap supaya Tuhan memberikan anak. Nah, Ibu Penina dia memiliki anak, tetapi sayang Ibu Hana tidak memiliki anak. Nah, Ibu Penina selalu mengolok-olok itu mengejek ya, mengejek Ibu Hana karena Ibu Hana tidak bisa memiliki anak. Dia tidak bisa mengandung lagi. Dia selalu bicara dengan temannya, itu lihat dia tidak punya anak, aku kan punya anak. Berarti dia tidak diberkati oleh Tuhan. Nah, pada saat itu orang-orang berpikir kalau seorang ibu tidak memiliki anak berarti tidak diberkati oleh Tuhan, berarti tidak disayangi oleh Tuhan. Benarkah Ibu Hana tidak disayangi oleh Tuhan karena dia tidak memiliki anak? Kita akan lihat kelanjutannya. Nah, anak-anak, Ibu Hana karena terus diolok-olok atau diejek oleh Ibu Penina, hatinya dia sangat sedih. Dia merasa, aduh, aku tidak memiliki anak, sementara yang lain memiliki anak, berarti aku gak dikasih Tuhan ya. Dia selalu termenung setiap hari. Dia selalu berpikir bahwa saya adalah orang yang tidak beruntung, sehingga dia sangat sedih. Dia sering menangis sendirian. Tuhan, kenapa aku gak memiliki anak? Aku ingin seorang anak. Apalagi ada orang yang mengolok-olok dia, ada orang yang mengejek dia, hatinya semakin sedih. Di dalam kesedihannya, Ibu Hana tidak membalas Ibu Penina. Dia tidak marah-marah, tetapi satu hal yang dilakukan Ibu Hana adalah dia selalu datang kepada Tuhan. Suatu hari ketika Bapak Elkana pergi ke Silo, Ibu Hana mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Ketika Bapak Elkana mempersiapkan persembahan untuk Tuhan atau sudah selesai dan sedang mengerjakan yang lain, Ibu Hana pergi sendiri ke rumah Tuhan dan dia mulai berdoa. Di rumah Tuhan di Silo ini, Ibu Hana menyampaikan kesedihan hatinya. Dia menyampaikan apa yang dia rasakan kepada Tuhan. Dia mengeluh kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Saya ingin sekali memiliki seorang anak. Kalau Tuhan memberikan aku seorang anak, aku akan memberikan anakku untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan aku berjanji, kalau Tuhan memberikan aku seorang anak, aku persembahkan anak ini untuk Tuhan. Dan pisau cukur tidak akan kena rambutnya. Itu sebagai nasar atau janji dari Ibu Hana. Dia sangat sedih. Dia berdoa terus berdoa. Ketika dia berdoa sampai dia tidak bisa menyampaikan, tidak bersuara, ya. Dia komat kamit berdoa, dia terus berdoa dan terus berdoa di sana. Nah, pada saat dia berdoa, ada seorang imam, namanya siapa? Iya, Imam Eli, betul. Imam Eli melihat Ibu Hana. Loh, orang ini ngapain ya? Kok dia komat kamit saja? Dia nggak ada suara. Biasa kalau orang berdoa kan ada suaranya. Tapi dia enggak. Ibu Hana cuma komat kamit. Dia bersuara dalam hati dan bibirnya saja yang bergerak.
terus gitu ya. Jadi Imam Eli berpikir bahwa Ibu Hana, wah ini orang mabuk nih. Kok orang mabuk datang ke sini? Sehingga Imam Eli menegur Ibu Hana, sudah, kamu gak perlu mabuk lagi, kamu harus berhenti dari kemabukanmu. Ibu Hana berkata kepada Imam Eli, Imam, aku bukan wanita yang jahat, aku tidak mabuk, tapi aku sedang bersedih karena aku tidak memiliki seorang anak. Aku sedang berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan Allah memberikan aku seorang anak. Nah, Imam Eli pada saat itu berkata, jadilah apa yang kamu imani, pulanglah kamu sekarang dan Tuhan akan memberikan apa yang kamu mau. Anak-anak, Tuhan memperhatikan kesedihan dan masalah yang dialami oleh Ibu Hana. Tuhan tidak membiarkan Ibu Hana bersedih sendirian. Tuhan selalu hadir untuk setiap orang-orang yang sedang bersedih dan mengalami masalah, termasuk Ibu Hana pada saat itu. Ketika Ibu Hana diejek oleh orang lain, Tuhan memperhatikan dia. Demikian juga kita, kalau kita dibully oleh teman, dijauhi oleh teman, kita mengalami masalah, Tuhan tidak membiarkan kita. Yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan akan mendengarkan doa kita. Nah, apa buktinya? Tuhan mendengarkan Ibu Hana. 1 tahun kemudian, ketika Ibu Hana sudah pulang ke Rama, Tuhan mengaruniakan anak laki-laki. Wah, hati Ibu Hana sangat-sangat senang sekali. Wah, Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur kepadamu. Kau memberikan aku seorang anak. Dan Ibu Hana tidak ingkar janji. Setelah Ibu Hana diberikan seorang anak laki-laki, dia tidak berpikir, wah, aku senang sekali. Kalau begitu, aku gak mau kasih ke Tuhan. Biar aku rawat sendiri supaya aku senang. Dia tidak seperti itu. Tapi dia ingat bahwa dia berjanji ketika Tuhan memberikan seorang anak, dia akan memberikan untuk Tuhan. Nah, Ibu Hana menyusui anaknya. Anaknya waktu itu dikasih nama siapa ya? Siapa ya? Siapa yang tahu? Oh iya, namanya Samuel. Samuel, karena Ibu Hana memintanya kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan doa Ibu Hana, kemudian memberikan apa yang diinginkan oleh Ibu Hana. Samuel disusui, dirawat oleh Ibu Hana sampai Samuel sedikit besar dan sudah tidak minum ASI lagi. Ibu Hana dengan suaminya mengantar Samuel kepada Imam Eli. Pada saat pertama Ibu Hana datang kepada Imam Eli membawa seorang anak kecil, Imam Eli bertanya, siapa kamu? Nah, Ibu Hana bilang, Imam, saya adalah perempuan yang waktu itu berdoa, qomat kamit di sini, terus-menerus berdoa, dan Imam Eli menegur saya. Dipikirnya saya orang yang jahat, tetapi saya bukan orang jahat. Oh, Imam Eli ingat. Oh ya, betul. Nah, ini adalah janji Tuhan, karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada saya, seorang anak, dan saya beri dia nama Samuel. Sesuai dengan janji saya memberikan Samuel kepada Tuhan. Saya mengantar Samuel ke rumah Tuhan kepada imam. Biarlah dia melayani Imam Eli, melayani Tuhan seumur hidupnya. Imam Eli sangat senang karena Ibu Hana menepati janjinya, mengantar Samuel untuk melayani Tuhan di Silo, di rumah Tuhan. Imam Eli mendidik Samuel dengan baik, memperkenalkan firman Tuhan dan memperkenalkan Allah yang sangat luar biasa itu. Allah yang selalu mendengar setiap anak-anaknya yang berdoa. Nah, apakah Tuhan juga akan mendengarkan kita ketika kita berdoa? Ya, Tuhan akan mendengarkan kita ketika kita berdoa. Apakah Tuhan tahu apa yang kita rasakan ketika kita sedang sedih? Ya, Tuhan tahu apa yang kita rasakan.
Apakah Tuhan tidak akan meninggalkan kita ketika kita sedang sendirian? Betul, Tuhan tidak akan meninggalkan kita ketika kita sendirian. Tuhan adalah Tuhan Allah yang setia, Tuhan yang selalu mendengar apa yang kita doakan. Jangan menyerah kalau pada saat ini setiap doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Ibu Hana, apakah sekali berdoa langsung dikasih oleh Tuhan? Tidak. Ibu Hana terus-menerus berdoa dan tidak pernah berhenti berdoa. Kalau anak-anak saat ini sedang mendoakan sesuatu dan Tuhan belum menjawab, teruslah berdoa karena Tuhan sebenarnya sudah mendengar doamu. Kita harus memiliki iman bahwa Allah akan menolong kita tepat pada waktunya, seperti Tuhan menolong Ibu Hana, seperti Tuhan menjawab doa Ibu Hana. Nah, hari ini kita akan terus ingat bagaimana kita memiliki Allah yang mendengarkan kita. Allah kita adalah Allah yang maha mendengar. Dia bukan Allah yang tuli, yang tidak bisa melakukan apapun. Tetapi Allah kita adalah Allah yang luar biasa, bisa melakukan segala perkara, bahkan mengerti apa yang kita alami. Anak-anak sedang sedih, datang sama Tuhan. Anak-anak sedang kecewa, datang kepada Tuhan. Jangan marah, karena kemarahan, kekecewaan kita tidak akan menolong kita, tidak bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita hanya Tuhan. Nah, ada satu ayat yang kita akan hafalkan bersama, yang akan mengingatkan kepada setiap kita kalau Tuhan itu selalu mendengar apa yang kita doakan. Yuk kita baca bersama-sama. Yang sudah bisa baca, kita baca sama-sama. Yang belum bisa baca, papa dan mama bantu anak-anak untuk membaca ya. Oke, kita akan baca bersama-sama. Lose akan hitung sampai hitungan ketiga, kemudian kita bareng-bareng membaca. Oke, 1, 2, 3. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya, kita hafalkan bersama-sama. Kita ingat-ingat bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang selalu mendengar setiap doa kita. Jangan pernah menyerah untuk terus datang dan berdoa kepada Tuhan. Kalau yang sakit, datang kemana? Ke Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sedih, datang kepada Tuhan. Kehilangan teman, datang dan berdoa kepada Tuhan. Dibully teman, Tuhan selalu ada untukmu dan mendengarkan dirimu. Maka mari kita bersama-sama untuk taat dan setia berdoa kepada Tuhan. Tuhan selalu mendengarkan kita semuanya. Oke anak-anak, kita sekarang berdoa ya. Kita akan berdoa, Tuhan mendengarkan setiap doa kalian semua. Kalian yang sedih, kalian yang sedang sakit, kalian yang sedang memiliki masalah apapun, kalian bisa berdoa kepada Tuhan, dan Lose akan memandu kalian berdoa. Kalian boleh mengucapkan sesuai dengan apa yang ingin kalian sampaikan kepada Tuhan. Oke, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang maha mendengar. Engkau selalu mendengar setiap seruan doa kami. Bahkan Engkau mengerti hati kami yang paling dalam. Ketika kami sedih, ketika kami kecewa, ketika kami kehilangan teman-teman, atau ketika teman-teman tidak mau berkawan dengan kami, Engkau selalu ada untuk kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk tetap setia, berdoa, dan memohon kepada Engkau. Sekalipun doa-doa kami sampai saat ini belum terjawab, pimpinlah setiap kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini, untuk kami boleh bertumbuh imannya di dalam Engkau, sehingga kami semakin kuat, semakin yakin, semakin mengerti bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa,
memiliki Allah yang selalu mendengarkan setiap doa kami. Terima kasih Engkau mendengarkan setiap doa anak-anak-Mu yang saat ini ada di rumah. Yang sakit Tuhan akan pulihkan dan sembuhkan. Yang sedih Tuhan akan hiburkan dan kuatkan. Yang kehilangan teman dan dijauhi teman, Tuhan juga akan kuatkan dan terus topang, sehingga anak-anak ini menjadi anak-anak yang sungguh berharap kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Engkau sudah menjawab doa Ibu Hana. Kami percaya bahwa Engkau juga akan menjawab setiap doa-doa kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Biarlah hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah Glory Kids yang sudah kami ikuti. Kami memohon Tuhan menolong kami, memimpin setiap kami anak-anak-Mu untuk dapat melakukan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga memohon Tuhan memakai kedua orang tua kami, keluarga kami untuk menolong kami, menuntun kami hidup di dalam firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk ibadah pada saat ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Teruslah berdoa, jangan pernah menyerah. Bye.